Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pak harap tetap dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Oke. Hari ini sudah hari Kamis, kita harus belajar lagi bahasa Indonesia untuk kelas 5. Dan mari kita ikuti pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga anak-anak bisa mampu mengerti, memahami apa yang diajarkan hari ini. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan simpulan dari suatu teks. Bagaimana dan apa itu simpulan? Mari kita lihat pembahasan berikut. Nah, simpulan itu adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi apa yang dibicarakan dalam bacaan itu, itulah yang akan menjadi simpulan pada suatu bacaan tersebut. Jadi inti dari pembicaraan dalam suatu bacaan itu disebut dengan simpulan. Nah, bagaimana langkah untuk membuat simpulan tersebut? Mari kita lihat langkah yang pertama. Nah, yang pertama kita harus membaca bacaan secara utuh. Secara utuh di sini maksudnya adalah membaca bacaan seluruhnya tanpa ada bagian yang terlewatkan. Karena bisa saja bagian yang terlewatkan itu adalah bagian inti daripada teks bacaan tersebut. Yang kedua, jangan lupa untuk kita memahami topik bacaan dengan baik. Jadi setelah kita membaca, kita jangan membaca sambil lalu, tapi juga kita harus memahami betul apa yang kita bacakan. Memahami topik bacaan tersebut merupakan langkah kedua dalam membuat simpulan dalam teks bacaan. Yang ketiga, kita juga harus menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Jika paragrafnya ada 3 pada teks bacaan tersebut, maka kita harus membuat 3 ide pokok. Bukan membuat anak-anak, minta maaf, tetapi menemukan ide pokok daripada ketiga paragraf tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah kita harus mencatat beberapa informasi penting yang ada dalam teks tersebut, untuk bisa lebih memudahkan kita membuat simpulan. Informasi penting ini menjadi penting. Kenapa harus kita catat? Supaya menjadi acuan kita dalam membuat simpulan pada teks bacaan tersebut. Nah, informasi penting itu kita catat, lalu nanti akan kita membuat bentuk kalimat yang menjadi kalimat simpulan nantinya. Mari kita lihat contoh teks berikut ini. Pak akan bacakan sebuah teks. Ini sudah ada sebuah teks. Anak-anak juga ikut membaca ya. Oke. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, teks singkat ini, yang pertama untuk mencari simpulan adalah kita harus membaca secara utuh. Maka sudah tadi Pak bacakan, dan Pak harap anak-anak juga tadi sudah membacakan teks ini. Setelah itu masih ingat cara menentukan simpulan kedua apa? Setelah membaca keseluruhan utuh? Ya, benar. Kita harus memahami isi daripada teks bacaan tersebut. Nah, sekarang Pak mau tanya anak-anak, kira-kira apa yang anak-anak pahami daripada teks bacaan tersebut? Ya, teks bacaan tersebut menceritakan tentunya tentang wayang bambu. Wayang bambu kenapa? Wayang bambu ini sudah cukup langka. Sudah menjadi kesenian yang cukup langka. Kemudian ada informasi penting yang harus anak-anak tahu juga, bahwa kesenian wayang bambu ini berasal dari daerah Bogor. Oke. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita menentukan ide pokok. Nah, anak-anak, ide pokok dari teks ini kira-kira apa anak-anak? Ya, ide pokoknya adalah membahas tentang wayang bambu yang kini telah langka. Benar sekali anak-anak. Nah, sekarang tahap terakhir atau langkah terakhir dalam menentukan simpulan paragraf adalah
Ya, benar, mencatat informasi penting. Mari anak-anak kita catatkan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, teks ini untuk kalimat yang pertama anak-anak bisa lihat di sana, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nah, informasi penting yang pertama adalah wayang bambu sudah langka. Benar sekali. Informasi penting yang kedua, kesenian ini berkembang di daerah Bogor. Ya, berarti wayang bambu berasal dari daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cicahe, Jawa Barat. Ya. Kemudian, informasi penting yang ketiga adalah kesenian wayang bambu ini dikembangkan oleh Ki Derajat. Betul ya anak-anak ya? Oleh Ki Derajat. Beliau adalah pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Dan informasi penting yang terakhir adalah wayang bambu tentunya terbuat dari bambu. Bagian dalam bambu. Oke anak-anak, mari kita lihat dari informasi penting yang tadi sudah Pak bicarakan, kira-kira apa simpulan yang tepat untuk teks tersebut di atas. Ya, ini dia kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi penting yang sudah Pak bacakan tadi. Yang pertama, kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Ya, informasi penting yang tadi sudah Pak bicarakan kepada anak-anak ternyata sudah termuat di dalam kesimpulan. Yang pertama, kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Benar anak-anak ada dalam teks? Benar sekali. Kesenian wayang bambu ini sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Benar anak-anak? Apakah kesenian wayang bambu ini sudah langka? Benar ya, ada di kalimat pertama pada teks tersebut. Oke anak-anak, sampai sini bisa paham? Pak harap tentunya bisa. Dan kita akan belajar tentang bagaimana meringkas bacaan. Untuk itu sebelumnya kita tahu apa itu meringkas. Nah, meringkas itu berarti adalah kita mengemas bacaan secara lebih padat tanpa mengurangi isi bacaan. Artinya kita membuat bacaan itu menjadi lebih singkat namun tidak mengurangi isi bacaan. Ya anak-anak ya. Jadi caranya hampir sama seperti membuat simpulan. Kita cukup mencatat informasi penting dari sebuah teks bacaan itu supaya ketika kita meringkas, kita tahu informasi apa saja yang penting yang cukup untuk disajikan pada ringkasan kita sesuai dengan bacaan itu. Tapi tentunya tanpa mengurangi isi daripada bacaan tersebut atau tanpa mengurangi inti daripada bacaan tersebut. Yang harus kita perhatikan dalam meringkas bacaan adalah kita tidak boleh menghilangkan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Jika kita menghilangkan informasi penting tersebut, maka kita akan kehilangan isi daripada bacaan tersebut. Jadi meringkas itu kita mengemas bacaan menjadi lebih singkat, padat, namun tidak mengurangi sedikit pun isi daripada bacaan tersebut. Tidak mengurangi maksud, tujuan, dan makna daripada bacaan tersebut. Oke anak-anak, berikut Pak punya sebuah contoh teks. Silakan anak-anak bisa meringkas teks yang sangat panjang ini menjadi sebuah teks yang pendek, yang sudah singkat, padat, dan juga tanpa mengurangi isi bacaan. Ya anak-anak ya, silakan latihan di buku latihan anak-anak dan jangan sampai kehilangan satu pun isi bacaan pada teks tersebut. Oleh karena itu, silakan latihan di buku latihan dan ini tidak dinilai, ini hanya untuk latihan anak-anak di rumah supaya anak-anak bisa meringkas sebuah bacaan. Berikut teks bacaannya. Selamat membaca anak-anak.
Oke anak-anak, nah itu dia tadi teks bacaan yang harus anak-anak buat ringkasannya. Dan silakan anak-anak buatnya di buku latihan. Dan ini hanya dipakai untuk sebagai latihan di rumah saja. Dan setelah itu baru anak-anak boleh menunjukkannya ke wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.